Oke, apakah slide-nya sudah muncul? Muncul ya? Sudah, Pak. Ya, Aman, Pak. sip. Ya, rekan sekalian, untuk materi hari ini kita akan coba membahas beberapa soal terkait dengan variasi trafik dan jam sibuk. Di pertemuan yang lalu, ya, seingat saya, mohon dikoreksi jika keliru, kita sudah menyelesaikan ini ya. Nah, jadi kita melihat ternyata variasi traffic itu berubah-ubah, itu yang pertama. Terus yang kedua ada istilah jam sibuk. Nah, jam sibuk itu ternyata tidak berlaku cara perhitungannya untuk satu minggu. Kadang-kadang ada yang sistemnya jam sibuk itu berlaku per hari hitungannya, ada yang berlaku satu minggu. Jadi kita melihat tren, ya, ada banyak macamnya. Itu yang pertama. Jadi pertama kita mengenal ada istilah jam sibuk, kemudian biasanya istilah jam sibuk itu diukur dengan durasi pengamatan itu setiap 1 jam, ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, kita perlu mereview beberapa istilah-istilah yang akan kita gunakan untuk misalkan melakukan perhitungan. Jadi yang pertama, lambda. Lambda itu apa? Laju kedatangan. Ya, kita review ya bagian-bagian penting di sini. Maaf. Ya. Laju kedatangan. Ya, lambda itu laju kedatangan. Ya. Nah, jadi berapa banyak panggilan yang masuk nih ke dalam server atau ke dalam sistem kita. Itu kita bicaranya laju kedatangan. Nah, berapa lama dia menduduki panggilan tersebut begitu. Nah, jumlah durasi waktu dia menduduki panggilan tersebut atau menduduki saluran ketika dia memulai komunikasi misalkan atau ketika dia diberi layanan itu disebutnya dengan holding time. Nah, kemudian kalau laju kedatangan kan berarti incoming ya, incoming. Nah, berapa nih kapasitas kita untuk bisa melayani begitu? Berapa laju pelayanan kita? Itu mu. Ya, jadi lambda mu, ada volume traffic sama ada juga yang namanya intensitas traffic V sama A. Bedanya di mana ya? Nah, nanti kita akan lihat kalau lambda C per T, di mana T adalah ya, datang ke fasilitas selama periode T. Jadi berapa durasi pengamatan itu? Jadi misalkan 1 jam berarti 60 menit begitu ya. Nah, sedangkan C itu panggilan yang datang. Jadi bicaranya lambda itu bicara laju kedatangan dalam durasi pengamatan waktu tertentu atau di dalam waktu T. Jadi saya ulangi, laju kedatangan, jumlah panggilan yang masuk ya, laju kedatangan ya. Nah, diamati dia di dalam durasi waktu tertentu atau dalam periode T itu adalah nilai lambdanya. Oke. Nah, kalau ditanya terkait dengan volume traffic ya, volume traffic ini rumusnya ya. V sama dengan atau V sama dengan C kali H. C itu tadi berapa? Jumlah panggilan ya. Jadi kalau ada 10 panggilan dan H adalah berapa nih rata-rata dia menduduki waktu panggilan tersebut. Jadi misalkan satu panggilan itu ternyata rata-rata durasinya 3 menit begitu misalkan. Berarti volume trafficnya adalah ada 100 panggilan berarti 100 dikali 3 menit. Berarti ada 300 ya, 300 volume traffic. Nah, itu V. Nah, sedangkan kalau A ya, kalau A kita menghitungnya menggunakan rumus ini. Nah, ini cara menghitungnya secara sederhana begini. Jadi bedanya volume sama intensitas trafik adalah misalkan gini. Misalkan satu sentral rata-rata terdapat 1.800 panggilan baru dalam 1 jam, nih dalam 1 jam. Nah, jadi kalau kata kuncinya di dalam menghitung intensitas trafik itu kita membawanya ke satuan Erlang. Nah, yang ketika kita mau membawa dia ke dalam satuan Erlang, maka kita membatasi jumlah pengamatan kita atau durasi pengamatan kita itu dalam 1 jam. Kata kuncinya di sini, ya. Key point-nya itu di sini, 60 menit atau 1 jam. Jadi, ya, kalau misalkan kita lihat di sini, berapa intensitas trafiknya? Ada 1.800 panggilan, durasinya itu ada sekitar 3 menit per satu panggilan. Berapa lama pengamatan kita ya untuk mendapatkan intensitasnya? Itu 1 jam. Oke, berarti 1.800 dikali 3 per 60, 90 Erlang. Ya, jadi bisa membedakan ya antara intensitas sama volume traffic. Kalau volume traffic tadi ya sederhana, tinggal dikalikan berapa jumlah berapa jumlah panggilan, kemudian berapa durasinya.
durasi rata-rata panggilan tersebut. Nah, kalau dia jadi A, ini saya pakai mouse, berarti sebenarnya C per H dibagi C kali H, maaf ya jelek, dibagi 60. Kenapa 60? Begitu, karena kita mau membawanya ke satuan Erlang. Ya, ini yang satu V, volume traffic, A itu intensitas traffic, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah ingat kembali ya masalah istilah-istilah tersebut. Nah, saya rasa itu cukup untuk jadi pengantar. Kita lanjut ke variasi traffic bagian yang kedua. Ya. Nah, kalau kita bicara kalau sebelumnya kita bicara bahwa ternyata di dalam satu minggu itu ada yang namanya hari sibuk. Hari sibuk itu di mana ada panggilan yang paling tinggi misalkan. Nah, di dalam satu hari itu dibagi per jam per jamnya. Ada yang volumenya paling tinggi atau trafficnya paling banyak, itu disebutnya dengan busy hour. Nah, part 2 ini kita mengenal satu istilah baru, yang mana istilah baru tersebut adalah grade of service. Apa itu grade of service? Nah, kita baca pengantarnya. Dalam loss system, ya, kenapa dikatakan loss system? Karena sistem kita pada intinya ya, dia tidak bisa mengcover semuanya, kan begitu. Mau bagaimanapun ya, unlimitednya waktu, unlimitednya apa namanya? Intinya kita tidak bisa membuat sistem yang dia itu unlimited. Pasti dia memiliki keterbatasan. Ya. Misalkan mengcover seluruh Indonesia 250 juta, ya, let's say 250 juta, kemudian kita mau bikin server untuk melayani 250 juta itu ketika mereka mengakses telepon secara bersamaan. Kita bikinlah mungkin 1 miliar misalkan server. Pertanyaannya, apakah itu worth it gitu? Apakah itu sepadan gitu? Jawabannya kan tidak. Terlalu besar cost-nya, ya, terlalu besar cost-nya untuk membuat itu. Makanya bagaimanapun kita pasti akan membuat sistem yang mana sistem itu rugi. Rugi berarti belum tentu tidak berfungsi, dia berfungsi, tapi dia punya limitasi. Nah, batas antara limitasi yang kita inginkan, ya, itu ada trade-off-nya. Jadi, oke lah, ini kondisi maksimum yang bisa kita cover, tapi ini yang paling efektif yang kita gunakan. Makanya dia disebutnya dengan tetap bagaimanapun dia akan disebutnya dengan loss system atau sistem rugi. Karena tidak semua layanan itu bisa kita eksekusi atau bisa kita cover atau kita bisa layani. Semua permintaan tidak bisa kita layani pada kondisi tertentu. Nah, traffic yang dibuat atau dilayani oleh jaringan lebih kecil dari traffic yang ditawarkan oleh seluruh jaringan. Ini pasti seperti ini, ya. Misalkan taruhlah Telkomsel, dia punya BTS. BTS tersebut berada di satu wilayah atau satu desa dengan jumlah penduduk taruhlah misalkan 5.000 misalkan, ya. Taruhlah misalkan desanya besar, sekelas kelurahan, taruhlah di situ ada 5.000 orang tuh. Masing-masing pegang handphone satu. Taruhlah kalau dengan anaknya juga pegang handphone, dan misalkan rata-rata punya handphone misalkan lebih dari satu, berarti mungkin bisa jadi ya kita akan punya handphone lebih 5.000 layanan, dan semuanya pakai Telkomsel, taruhlah begitu. Nah, apakah Telkomsel akan memberikan kapasitasnya untuk 5.000? Jawabannya tidak. Pasti dia akan memberikan layanan yang lebih kecil. Karena kemungkinannya untuk 5.000 secara bersamaan itu kecil juga, begitu. Nah, tapi apabila ya ada satu kondisi mereka semuanya nelpon, otomatis itu semua tidak akan bisa di cover, tidak akan bisa dilayani semuanya begitu. Jadi kita akan selalu ketemu satu kasus di mana jaringan yang kita berikan itu lebih kecil daripada traffic yang ditawarkan. Kalau bicaranya traffic yang ditawarkan, berarti kan seperti orang yang mau naik angkot gitu, penumpangnya ada 10, tapi kita tidak akan bikin angkot yang penumpangnya 10 gitu, karena kosnya lebih mahal, misalnya seperti itu. Ya, tapi kita hanya bikin mungkin angkot yang kursinya 5 gitu. Jadi mau tidak mau pasti akan ada yang terbuang atau tidak diambil, ya. Nah, kelebihan traffic yang tidak mampu dilayani oleh jaringan itu akan ditolak ataupun dibuang, ya. Itu mudah untuk dipahami. Yang ketiga adalah jumlah traffic yang ditolak oleh jaringan digunakan sebagai indeks pelayanan, oke. Indeks pelayanan dari kualitas suatu layanan dari jaringan yang disebut dengan grade of service, ya. Jadi GOS atau GOS atau grade of service adalah, ya, kata kuncinya di sini nih, berapa jumlah traffic yang ditolak. Oke. Jadi kita menghitung grade of service itu bukan berdasarkan berapa yang kita terima, tapi sistem kita pasti menolak. Nah, berapa yang dia tolak? Nah, itu yang menentukan grade of service-nya dia, ya. Itu atau layanan grade tingkatan dari layanannya dia, grade of service atau GOS, ya. Jadi diulang lagi, GOS adalah parameter yang digunakan untuk melihat, ya, berapa jumlah traffic yang ditolak. Itu GOS, kuncinya di situ, ya.
jumlah traffic yang ditolak. Nah, kita kalau misalkan dalam sebuah graph misalkan seperti ini, ada traffic yang ditawarkan, ya. Yang ditawarkan itu maksudnya bagaimana? Ini ada peluang traffic nih yang kemungkinan muncul, atau jumlah penumpang, atau jumlah panggilan yang kemungkinan masuk, itu A. Oke, kemudian ini service kita, atau layanan kita, atau sistem kita. Kemudian ada yang R, di sini adalah traffic yang gagal. Oke, di sini adalah traffic yang gagal, atau ini lost traffic gitu ya. Kemudian ada juga Y yang keluar, itu adalah traffic yang dilayani. Jadi ada traffic yang masuk, ada yang keluar, kemudian ada yang digagalkan atau traffic loss begitu. Nah, cara untuk menghitung grid of service atau B ya, itu adalah menggunakan rumus ini. B sama dengan ya R, berapa yang rugi, ya, berapa yang ditolak, berapa yang dikeluarkan, berapa yang dialihkan, misalkan begitu, atau yang gagal itu dibagi dengan over traffic atau berapa traffic yang ditawarkan. Jadi R per A. Atau bisa juga ya kita menggunakan A dikurang Y. Kenapa A dikurang Y? Kan sama saja sebenarnya kan. Jadi kalau misalkan masuknya adalah 5, misalnya masuknya ada 5, terus yang keluar adalah 3. Misalkan begitu. Berarti yang ditolak ada berapa? 2. Kan begitu. Jadi bisa juga misalkan A dikurang Y. A dikurang Y. Ya. Ini sederhana sekali nih. Ya. B sama dengan A dikurang Y. B-nya berapa? Bukan B, maaf ya. R. Maaf. Ini R ya. Oke. Nah, R-nya sama dengan A dikurang Y. Ya. R-nya 2, 5 dikurang 3. Jadi itu kata kuncinya. Jadi kalau kita mendengarkan istilah grade of service, yang kita ukur adalah berapa yang gagal. Berapa yang gagal dibagi, berapa yang masuk gitu, atau yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, apa itu probabilitas blocking? Probabilitas blocking didefinisikan sebagai probabilitas seluruh saluran server dalam keadaan sibuk. Jadi kapan dia sibuk gitu. Jadi kapan sih sebenarnya ada peluang untuk blocking? Kapan sih sebenarnya sistem itu punya peluang untuk melakukan blocking? Jawabannya adalah dia akan melakukan blocking ketika servernya semua sibuk atau sistem dalam keadaan sibuk. Maka jika seluruh saluran sibuk, tidak ada traffic yang bisa dilayani oleh sistem, dan konsekuensinya adalah panggilan yang datang akan ditolak. Oke, dalam sistem loss probabilitas blocking sama dengan dalam sistem loss probabilitas blocking sama dengan GOS. Jadi berapa peluang dia ditolak, ya, berapa peluang server itu sibuk sehingga harus melakukan blocking, itu sama sebenarnya juga dengan yang disebut dengan GOS. Ya. Kan sebenarnya sama ya, GOS itu kan berarti menghitung berapa orang yang diblok gitu atau digagalkan. Nah, probabilitas blocking berarti kapan nih sistem itu sibuk gitu. Ketika ada sistem sibuk, berarti kan otomatis akan ada yang diblok. Nah, berapa kemungkinan probabilitas blocking tersebut itu sama dengan GOS begitu ya. Karena di sini dikatakan lamanya holding time call ya yang dianggap sama dengan holding time call yang dilayani. Karena dianggap nih, misalkan ketika orang menelpon, kemudian dia menduduki saluran, durasi dia ketika melakukan ketika misalkan saluran diduduki, durasinya dia itu sama dengan durasi ketika ada panggilan juga yang hilang gitu. Maka di sini katakan lamanya holding time call yang hilang dianggap sama dengan holding time yang terlayani gitu. Jadi kalau misalkan yang terlayani itu misalkan ketika saluran diduduki 5 menit, misalkan saya punya saluran cuma 1, ya, server saya cuma 1, saluran cuma 1, kemudian ada yang masuk 5 menit, ya, ada yang menduduki saluran tersebut, berarti kan terduduki dia 5 menit, kan begitu. Nah, berapa kira-kira durasinya orang akan terblok? Ya, jawabannya sama, 5 menit. Jadi karena 5 menit dia sedang diduduki, maka selama durasi 5 menit itu tidak akan ada orang yang bisa masuk. Konsekuensinya pasti akan diblok. Nah, berapa durasi lamanya dia akan diblok kalau ada yang masuk? Jawabannya sama-sama 5 menit. Menunggu sampai ya panggilan itu atau saluran itu tidak terduduki lagi. Ya, makanya di sini dikatakan sistem loss probability blocking sama dengan GOS. Nah, cuman ya meskipun dia mirip, tetap ada perbedaan.
perbedaannya adalah GOS diukur dari titik pelanggan, kan begitu ya. Nah, ya apa yang diamati? Panggilan yang ditolak gitu. Sedangkan kalau probabilitas blocking yang diukur itu dari sisi network atau perangkat kita ya atau server kita gitu. Nah, jadi ini cara pandangnya saja yang berbeda. GOS itu kan kita melihatnya kita sebagai orang yang mau masuk gitu. Kemudian kita ditolak gitu. Ketika ditolak itu akan menentukan grade of service-nya. Nah, sedangkan probabilitas blocking itu kita sebagai server. Nah, ketika kita sebagai server berapa lama kita terduduki? Nah, selama saya terduduki, saya pasti akan blocking orang. Nah, itu yang disebut dengan probabilitas blocking. Ya, nah, ghost juga disebut dengan call congestion. Jadi kalau misalkan kalian mendengar istilah congesti, ya, atau saluran itu sistem mengalami congesti, congesti itu kan berarti penuh ya, congestion gitu. Jadi penuh dia. Nah, itu juga disebutnya ghost. Kenapa? Karena ketika panggilannya itu penuh, ya, panggilannya itu penuh, otomatis yang terjadi adalah akan ada yang digagalkan yang masuk, ya, seperti itu. Nah, atau loss probability dan probabilitas blocking disebut dengan time congestion. Durasi sistem akan melakukan blocking itu disebutnya dengan time congestion, ya, seperti itu. Jadi ada istilah baru kita mengenal GOS, kemudian ada probabilitas blocking. Intinya kedua hal ini sama, beda perspektif saja. Ada istilah ketiga yang baru namanya call congestion atau time congestion. Ya, ini juga sama. Oke. Nah, ini mungkin contohnya dalam suatu elemen gandeng, apa yang dimaksud dengan elemen gandeng? Elemen gandeng itu jadi misalkan kita punya lebih saluran nih, lebih dari satu. Saluran masuk bersama-sama membentuk berkas saluran masuk. Jadi kalau ada yang masuk, berarti ini saluran masuknya kan begitu. Ini saluran masuknya, kemudian ini sistem kita, ya, ini elemen gandeng kita. Ya taruhlah switching atau server kita, nah ini yang masuk ke sini. Nah berapa yang keluar? Nah ini nilai M-nya. Oke. Nah kapan dia disebutnya dengan sempurna? Ya, kapan disebutnya dengan berkasnya sempurna atau salurannya sempurna? Itu dalam kondisi full availability. Jadi setiap saluran dari berkas keluar dapat dicapai oleh setiap saluran dari berkas masuk. Maka berkas tersebut disebut dengan berkas sempurna. Oke, artinya salurannya sempurna. Jadi ibarat kata nih, yang masuk itu 5, oke, di sini contohnya. Yang masuk itu misalkan adalah 5, kemudian yang keluar juga itu adalah 5. Artinya semua yang masuk itu akan menempati 5 yang keluar begitu. Nah, ini bentuk ini nih, ini sempurna dia, ya, ini sempurna. Nah, artinya kalau misalkan dia mau masuk, dia mau keluar, berarti kan ada titik pertemuan tuh. Nah, itu yang disebut dengan daya sambung. Jadi K adalah jumlah di mana saluran dapat masuk mencapai saluran keluar. Seperti itu. Ya, kalau di sini berarti berapa? Setiap saluran yang keluar 1, 2, 3, 4, 5 dapat dicapai oleh setiap saluran masuk. Sehingga daya sambungnya berapa? Daya sambungnya hanya 5. Kenapa daya sambungnya 5? Jadi kalian membayangkan misalkan ada 5 yang masuk, kemudian ada 5 yang keluar. Nah, kalau misalkan semuanya memiliki titik sambung, 1, 2, 3, 4, 5 misalkan begitu, berarti ada berapa titik sambungnya? Kemampuan daya sambungnya adalah 5. Ya, seperti itu. Jadi berkas saluran, itu istilahnya berkas saluran. Kemudian ada juga kondisi di mana berkas saluran itu dia tidak sempurna. Kenapa dia tidak sempurna? Dia memiliki ya limited availability, hanya sebagian saja dari berkas keluar yang dapat dicapai oleh saluran-saluran dari berkas yang masuk. Contohnya ya, misalkan kondisinya begini ya. Yang masuk itu berkas salurannya itu ada 7, tapi yang terpakai misalkan cuma 5 ya. M itu kan di sini nih yang keluar ya. Misalkan K-nya itu kita punya saluran nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan, tapi yang terpakai cuma 3 yang tersambung dari keluar gitu, dari yang masuk. Jadi kita punya 7 yang available, yang connect cuma 3 misalkan, karena memang yang masuk cuma 3 misalkan, berarti kan kemampuannya 7 ya. Nah ini tidak sempurna dia, ini tidak sempurna. Kenapa? Karena ya hanya sebagian saja dari berkas keluar yang dicapai oleh saluran-saluran berkas yang masuk, seperti itu. Oke. Nah, waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi. Ya, kita akan review nih beberapa soal. Ada kemungkinan mungkin saya akan mungkin pekan depan kali ya kita coba kuis mungkin online ya. Jadi live lah kita kuisnya. Saya sedang garap soalnya ya. Tapi mudah-mudahan tidak begitu sulit lah. Nah, ini contoh soal kita akan review dalam beberapa menit ke depan. Misalkan ada operator dia punya 100 pelanggan. Oke, dia operator punya 100 pelanggan nih. Kemudian tiap-tiap pelanggan melakukan panggilan 2 kali dalam 1 jam. Oke, berarti tiap-tiap pelanggan
Bayangan dulu ya, berarti tiap kali tiap pelanggan itu melakukan 2 kali dalam 1 jam. Berarti total panggilan yang terjadi dalam 1 jam berapa? 100 kali 2 ya. Nah, itu dalam 1 jam. Kemudian operator tersebut mempunyai 4 server. Oke, dan mampu melayani 100 panggilan per jam. Berapa rata-rata lama tiap server sibuk? Nah, ini jawabannya. Kita langsung bahas aja dari jawaban. Nah, pertama kita harus mencari tahu berapa lajunya. Oke. Nah, tadi saya sudah bilang, berarti laju yang masuk atau laju yang datang itu dalam durasi pengamatan 1 jam. Nah, itu kan disebutnya lambda. Oke, bisa dibedakan ya. Lambda itu kan berarti jumlah panggilan, berapa lama durasinya, kemudian eh, apa berapa panggilan ya, kemudian jumlah pelanggannya berapa. Intinya dia menghitung total berapa panggilan dalam durasi tertentu. Itu lambda. Jadi 100 panggilan dikali 2 pelanggan, kan ada 2 pelanggan. Ya. Salah sih sebenarnya ini. Nah, keliru ya. Kelirunya di mana? Ketukar ya. Ini harusnya 100 pelanggan dikali 2 panggilan. Karena setiap pelanggan melakukan 2 panggilan. Ya ini salah ya, ini keliru. Harusnya ditukar, ini 100 pelanggan, ini 2 panggilan. Nah, tapi meskipun jawabannya sama ya, berarti jawabannya adalah ada 200 panggilan di dalam 1 jam. Oke, ini adalah lambdanya. Oke, nah mu-nya ya, berapa nih lajunya? Mu-nya itu adalah 100 pelanggan, 100 pelanggan per jam. Oke. Bentar, mu 100 panggilan, oke. Ini terbalik ya. Jadi ada 100 panggilan per jam. Nah, alfa atau intensitasnya adalah lambda sama dengan 200. Oke, ini 200 nih, 200 ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada 100, mu-nya adalah 100 panggilan gitu. Nah, berarti jawabannya adalah 200 per 100 itu 2 Erlang. Oke. Nah, ditanya ya kira-kira berapa lama dia servernya sibuk ya. Berarti kan servernya sibuk. Jawabannya adalah kita menghitung dari berapa trafficnya terlebih dahulu ya, intensitas trafficnya. Intensitas trafficnya itu kita ketahui itu 2 Erlang. Nah, 2 Erlang itu kan dibagi berapa jumlah servernya. Jadi kita kan sharing traffic nih ceritanya kan. Ini totalnya yang terpakai untuk semua yang masuk itu adalah 2 Erlang. Karena kita punya 4 server, berarti 2 Erlang itu dibagi nih, dibagi ke masing-masing server. Nah, dibaginya berarti intensitas traffic dibagi 4 server. Oke, dalam durasi pengamatan 1 jam. Nah, berarti ya setiap server sibuk itu paling lama hanya sekitar 30 menit. Ya, paling lama hanya sekitar 30 menit ya. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita lihat contoh yang lain ya. Sebuah grup server, 4 buah server. Kemudian dia diamatinya dalam 3 jam. Nah, ini durasi pengamatannya agak lama nih, ya. Nah, tapi bedanya adalah yang satu server dia maksimum hanya 20 menit. Dia bisa sibuk nih, hanya 20 menit. Kemudian server yang lain itu bisa 40 menit. Nah, kira-kira berapa beban trafficnya? Oke. Nah, jawabannya adalah ya, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa intensitas trafficnya. Oke, sekali lagi kita akan menghitung berapa intensitas trafficnya. Nah, untuk menghitung intensitas traffic, kita perlu menghitung berapa volume yang dimungkinkan yang dimungkinkan oleh semua server. Oke, tadi kita bisa kalau kita bicaranya volume, berapa lama ya? Maaf ya. Sebentar. Nah, kalau bicara volume traffic, itu kan berarti kalau misalnya kita bayangkan volume traffic itu kan berarti berapa kemampuannya si server. Nah, kalau rumus awalnya V itu kan sama dengan berapa jumlah panggilan yang masuk, ya, berapa jumlah, ini mungkin bisa ditulis ya. Itu bisa, sebenarnya kita sudah bahas tadi ya, V sama dengan C dikali H ya. H. Nah, C itu berapa panggilan, kemudian berapa durasinya,
setiap panggilan. Jadi kalau misalkan ada 10 panggilan dan durasinya misalkan, ini contoh saja ya, ini kita belum bahas soalnya. Misalkan ada 10 panggilan, kemudian dikali, misalkan durasinya 3 menit, misalkan begitu. 3 menit misalkan. Berarti volume trafficnya dia adalah 30 menit. Nah, artinya apa? Misalkan kondisinya ini adalah satu server. Misalkan ini satu server. Berarti si satu server itu untuk melayani panggilan yang jumlahnya 10, misalkan, satu server. Oke? Ini satu server. Berarti satu server itu akan mengalami kesibukan, oke? Akan mengalami sibuk selama berapa? 10 panggilan dikali 3 menit. Ya, itu durasi si server akan mengalami sibuk gitu. Nah, angka ini 30 menit di satu server ini yang disebut dengan volume, kemampuan si server itu begitu, ya. Nah, kita kembali ke soal yang di sini. Sebuah grup server mempunyai 4 server dalam pengamatan selama 3 jam. Ternyata 2 server itu mempunyai okupansi atau diduduki si server tersebut itu 20 menit. Oke? Berarti kan volume satu server berapa? 20 menit untuk 2 server. Nah, makanya di sini ada 2 server, oke, dikali 20 menit. Kan begitu, ya. Nah, ini okupansi 2 server yang masing-masing punya kemampuan 20 menit. Kemudian ditambahkan lagi dengan 2 server yang lain. 2 server yang lain itu dikali 40 menit. Oke. Berarti total volume yang dimiliki atau yang digunakan oleh 4 server tersebut ya, itu adalah 120 menit. Nah, durasi pengamatan kita ya, kan kalau hitungannya satu erlang itu kan satu erlang kan berarti periodenya dihitung dalam 1 menit kan begitu. Maaf, 1 jam. Nah, kalau 1 jam berarti kan 60 menit. Nah, sedangkan di soal itu dia minta pengamatan kita dilakukan 3 jam. Nah, berarti kita mau menghitung berapa durasi server dalam 3 jam. Nah, karena 3 jam berarti kita harus kali 3 untuk mengetahui berapa apa namanya intensitas traffic gitu atau beban trafficnya. Nah, jawabannya adalah ya 180 menit atau 2/3 berarti 0,67 erlang. Ya, itu kemampuannya si sistem kita yang mempunyai 4 server. Oke. Nah, untuk 2 soal ini dulu, kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Apakah clear? Kalau nanti kurang ini, boleh diputar lagi videonya ya. Nanti saya akan, ini sudah saya rekam, jadi kalau misalkan mau direview itu bisa. Ya. Nah, oke. Tidak ada? Nah, kayak ini kan, ini kan harus saya admit nih. Nah, ketika mulai kuliah saya nggak akan submit saya akan admit gitu. Mungkin admitnya di akhir-akhir gitu. Nah, it takes time gitu ya, mengganggu durasi kita sebenarnya. Ya, jadi mohon maaf gitu. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan yang join tidak pakai Montelius sebelum kuliah dimulai, mungkin saya masih bisa accept. Tapi kalau sudah kuliah mulai, agak tidak memungkinkan saya accept satu persatu. Oke, nah, sesuai janji saya sampai 7.30 ini akan jadi soal yang terakhir. Beban traffic yang diolah sistem dengan arrival dengan rate 60 call per jam, berarti ada panggilan yang masuk, itu jumlahnya berapa? 60 panggilan dalam 1 jam. Holding time-nya, atau setiap panggilan yang masuk, dia tertahan, atau dia memakai durasi setiap kali melakukan panggilan, itu 30 detik per satu panggilan. Nah, berarti kalau untuk menghitung, untuk menghitung kalau ditanya berapa beban traffic, jadi jangan tertukar ya istilah-istilahnya. Beban traffic ya itu sama dengan intensitas ya. Intensitas traffic ya. Ini sama ya. Jadi beban traffic sama dengan intensitas traffic yang diolah. Nah, di sini diolah dengan kedatangan rate ya 60 call. Berarti kan kalau sudah ada per jamnya, ini sudah masuk nih. Ini lambda nih ya. Ini lambda ya. Karena kita menghitung berapa durasi, berapa laju panggilan yang masuk. Ya, lambda itu kan gitu ya. Berapa laju panggilan yang masuk dalam durasi tertentu. Nah, itu lambda tuh. Ya, dalam durasi tertentu. Nah, berarti kan 60 nih. Ini lambdanya 60. Betul ya. Kemudian holding time-nya di sini dikatakan
mu-nya 100, mu-nya adalah 120. Maka jawabannya adalah 0,5. Seperti itu. 30 detik per call. Ya. Kemudian V, atau bisa juga nih, ya, untuk yang lebih mudah dipahami, ya, itu sama dengan 60 panggilan, ya. Berapa durasi panggilannya? Durasi panggilannya 30. Ini pakai rumus yang dasar nih tadi nih. Ya, ini C, ini H. Holding time-nya. Nah, jadi jangan lupa, ini satuannya apa? Detik berarti ya. Ini detik. Ini detik. Oke. Ini detik. Oke. Nah, durasi pengamatannya, ya, itu kan 1 jam. Ya, durasi pengamatan 1 jam. Berarti kan ada 60 menit dikali 60 detik ya. Detik. Maka kita akan mendapatkan 1800 dibagi 3600 detik. Maka satuannya menjadi, jawabannya adalah 0,5 Erlang. Ya, seperti itu. Oke, clear ya? Ya, jadi volume traffic itu C dikali H, ini V ya. Ini sama dengan V. Oke, C kali H sama dengan V, 60 kali 30 detik, ya, itu volumenya. Nah, kalau dibagi dengan durasi pengamatan, kebetulan pengamatannya adalah 1 jam, maka jawabannya adalah, ya, V dibagi T, durasi pengamatan. 60 kali 60 detik, terus 60, jawabannya 0,5 Erlang. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ini masih ada soal lagi nih, tapi kayaknya kita bahas di lain waktu saja ya. Temu dihabiskan dulu satu soal. Habisin aja, Pak. Habisin aja ya. Oh, ternyata lumayan nih, ya. Ya, nggak apa-apa, kita tambah ya. Berapa menit rata-rata setiap sirkuit sibuk. Ya, jadi kalau mungkin kok kadang-kadang pakai sirkuit, Pak, kadang-kadang pakai server gitu. Itu tergantung service-nya sebenarnya. Kalau sentral dahulu, karena dia berbasisnya sirkuit, ya, saluran-saluran tertentu, ya, yang model colok-colok itu sebenarnya sirkuit, ya. Sirkuit itu begitu tuh. Nah, itu disebutnya dengan sirkuit. Tapi kalau misalkan dia sudah berupa data, misalkan begitu ya, atau sistemnya sudah sentralnya berupa paket, maka biasa disebutnya paket switching atau server lah, begitu ya. Diolah selama jam sibuk. Oke, ini kata kuncinya, selama jam sibuk. Berarti kalau jam sibuk itu 1 jam ya. Oke, nah terus ada kondisi ya, yang ditanyakan apa sih? Berapa menit rata-rata? Oke, sibuk. Ya, berapa menit rata-rata dia sibuk? Nah, kalau kita nanya berapa menit rata-rata dia sibuk gitu, yang diolah selama jam sibuk, ini kan sama halnya sebenarnya kita mengatakan, itu sama halnya kita mengatakan sih berapa sih bebannya gitu, ya. Atau kalau kita menanyakan berapa bebannya, lagi-lagi kita akan mencari tahu berapa sih sebenarnya intensitasnya gitu, ya. Berapa sih sebenarnya intensitasnya gitu, ya. Nah, jumlah salurannya ada 10, ya. Itu di mana setiap dengan beban trafficnya itu adalah 0, dengan beban total ya. Dengan beban totalnya adalah itu 0,25 Erlang. Ini totalnya. Berarti per sirkuit berapa? Ya, berarti total trafficnya ya, ini kan dikatakan sini 10 sirkuit traffic totalnya itu 0,25 Erlang. Jadi ada 0,25 untuk 10 saluran kan begitu. Nah, berarti untuk satu salurannya berapa? Ini 0,025 Erlang ya. 0,025 Erlang. Nah, atau kalau misalkan dia dirubah menjadi apa namanya? Menjadi 1 menit ya, ini kan durasinya per jam ya, berarti kan kalau misalkan 1 jam berarti kan harus kali 60 ya, nanti dapatnya dikali 60 nanti dapatnya 1,5 menit gitu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ada total ya 2 sirkuit dengan beban traffic 2 CCS. Nah, kalau untuk yang CCS itu kira-kira setaranya berapa dia tuh 2 CCS, trafficnya 2 CCS. Nah, ini harus merujuk kembali ke traffic, saya juga sebenarnya nggak hafal nih, ini harus merujuk ke konversi. Jadi ada juga server
Maaf, ada juga measurement yang dia tidak menggunakan istilah Erlang. Itu di materi yang pertama sepertinya ya. Nah, ini nih. Maaf. Discord. Maaf. Gimana ya? CCS. Nah, ini dia. Oke. Nah, ya. Nah, di sini ya. Oke. Nah, satu Erlang, ya, satu Erlang, ini pakai satuan yang lain ya. Kebetulan di soalnya dia mintain satuan yang lain. Ya, satu Erlang itu setaranya dengan 36 CCS. Ya, jadi satu Erlang itu setara dengan 36 CCS. Setara dengan 30 ARHC atau EBHC. Gitu. Ya. Terus kita kembali ke soal yang tadi. Ya, total saluran ada 2. Kemudian panggilannya ada trafficnya 72 CCS. Satu Erlang berapa CCS tadi? 36 ya. Satu Erlang itu setara 36. Berarti kalau 72 ya, satu Erlang sama dengan 36 CCS. Waduh, jelek banget nih. Berarti bisa dibaca lah ya. Nah, CCS. Berarti totalnya itu ada 2 Erlang. Nah, berarti sebenarnya dalam satu sirkuit atau per satu server, berarti 2 Erlang. Oke. 2 Erlang dibagi 2 server. Jawabannya adalah 1 Erlang per 1 server. 1 Erlang itu berapa dalam menitnya gitu. Ya, 1 menit satu Erlang itu kan 1 jam ya. Diduduki saluran tersebut full 1 jam. Nah, itu 1 Erlang. Nah, berarti kalau misalkan diduduki 1 jam, kalau dimintain dalam menit, berarti 60 menit ya, seperti itu. Kemudian ini mirip ya. Jumlah saluran ada 15, kemudian totalnya ada 5 Erlang, berarti tinggal dibagi, berarti 5 Erlang trafficnya, 5 Erlang trafficnya dibagi ke dalam 15 server. Masing-masing 0,333. Ya, seperti itu. Nah, 0,33 dikali 60 gitu. Nah, nanti dapatnya sekitar 20 menit. Ya, itu. Wah ternyata banyak nih. Apa ya? Diketahui data dalam selang waktu 1 jam tiap per 4 jam adalah sebagai berikut. Oke, 25, 55, 65, 35. Oke, seperti itu. Nah, kemudian intensitas traffic berapa rata-rata dalam waktu 1 jam? Oke. Nah, intensitas trafficnya, ya rumusnya tadi seperti ini. Volume dibagi durasi pengamatan, ya kan begitu. Nah, kalau misalkan ditanya apa yang kita ketahui misalkan adalah volumenya, ya misalkan begini, berarti untuk mencari volumenya berarti intensitas dikali durasi, ya kan begitu. Intensitas dikali durasi, atau kalau untuk mencari intensitasnya kita bisa menghitung berapa volume totalnya untuk setiapnya. Nah, di sini dikatakan ya tiap seperempat jam. Oke, berarti ini volumenya nih sebenarnya ini. Volumenya setiap seperempat jam. Oke, setiap seperempat jam, ternyata volume yang pertama, ya, A1 dikali T1. Oke, ini V total nih. Ini nanti jadinya V total nih. V total. V total ya. Nah, ya. Pertama, A1 dikali T1. Oke, durasi pengamatannya T1 berapa? Sama semuanya seperempat jam ya, makanya 25 ya dikali 25 dikali seperempat gitu, nanti dibagi 1 jam, kemudian 55 ya yang A2, intensitas yang kedua A2 berarti 55 nih ya, 55 kemudian dikali seperempat. Kenapa dikali seperempat? Tadi sama durasinya kan hanya tiap seperempat jam ya. Nah, begitu seterusnya. Terus dibagi T. T-nya kan dalam 1 gitu. Bisa juga sebenarnya T-nya kita taruh di sini misalkan 60. Sama aja kan sebenarnya. Ini 60 misalkan ya. 60 berarti kalau dalam 1 jam berarti kan seperempat. Berarti 60 bagi 4 gitu. 60 bagi 4 berapa betul? 15 ya. Nah, ini bisa juga gitu tulisnya. Sebenarnya begini. 60 per
Maaf, bukan 60 ya. 15 ya, 15 menit kan begitu. Tiap seperempat jam kan begitu. 15 menit dikali dibagi 60. Nah, itu bisa juga ya, sederhananya ya, tinggal pakai seperempat juga nggak masalah. Nah, berarti kan di bawahnya T-nya kita taruhnya 1 gitu. Karena 1 jam ya, seperempat jam sama dibagi dalam 1 jam. Nah, total berarti intensitas trafiknya ya untuk sistem tersebut adalah 45 Erlang. Ya. Seperti itu. Terus yang kedua, volume traffic. Oke, nah, setelah mengetahui volume trafficnya, ya setelah mengetahui misalkan kalau berdasarkan volume traffic, berapa intensitas traffic rata-rata dalam selang waktu 1 jam. Nah, kita diminta lagi untuk mencari intensitas trafficnya. Nah, tanpa memperhitungkan, ya, tanpa memperhitungkan rata-ratanya, berarti yang terjadi adalah kita hanya perlu menambahkan setiap volumenya dibagi durasi total pengamatan. Ya, seperti itu. Jadi misalkan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 berarti 25 ditambah 55 tambah 65 dan sebagainya. Nanti berarti totalnya adalah ya rata-rata intensitas trafficnya, ya kita kan rata-rata di sini. Nah, dibagi 60 berarti 3 Erlang. Ya, seperti itu. Kemudian jumlah pendudukan, berapa intensitas traffic rata-rata bila waktu pendudukan ini ada hanya nih, kita dikasih tahu nih, ada hanya itu 5 menit gitu. Ada hanya 5 menit ya. Ada hanya 5 menit. Pendudukannya 5 menit gitu. Nah, kalian tidak perlu pusing nih dengan yang ini ya. Tidak perlu pusing dengan yang seperti ini ya. Prinsipnya adalah kita kalikan dia dengan apa namanya? Berapa jumlah durasinya dia. Nah, kebetulan durasinya dia kan hanya 5 menit. Dalam waktu pengamatan misalkan 1 jam, ya di sini kan ada dalam pengamatan selang waktu 1 jam, berarti 5 menit dibagi 60, tinggal dikalikan seperti ini modelnya. 5 per 60. Karena durasinya saya pakai 5 dalam 60 menit gitu. Ya. Nah, volumenya berapa tadi? 25 gitu. Nah, jadi kita akan mengetahui itu volume yang digunakan dari 5 menit tersebut. Ya, volume yang digunakan dari 5 menit tersebut adalah 25 kali 5 per 60. Ya, kemudian dari yang 55 volume tersebut berapa yang digunakan adalah 55 kali 5 per 60. Begitu seterusnya dibagi 1 ini. Kenapa dibagi 1? Karena 1 jam ya, dibagi 1 jam. Maka jawabannya adalah 15 Erlang. Aduh, masih banyak ternyata. Oke, ini nggak apa-apa mau dilanjutkan lagi? Saya terserah kalian ya, karena saya janjinya tadi cuma 30 menit gitu. Kalau mau diteruskan, nggak apa-apa diteruskan ya. Saya tadi nggak merhatiin slide-nya sampai detail, ternyata soalnya banyak ya. Terusin ya. Oke, selama jam sibuk terdapat 1.200 panggilan ditawarkan satu grup terang. Ya, ini lagi nih. Ada lagi setelah nih grup terang. Ya, grup terang itu berarti ada sirkuit yang banyak gitu. Nah, yang banyak itu disebutnya dengan grup terang. Ya. Nah, server sebenarnya sirkuit yang levelnya lebih atas itu disebutnya dengan server terang. Ya, jadi atau sentral yang posisinya menghubungkan antara satu sentral dengan sentral yang lain itu disebutnya dengan sentral terang. Ya. Nah, ada 6 panggilan yang hilang. Oh, kita sudah bicara ghost nih di sini nih. Kita sudah bicara ghost. Jadi ada 1.200 panggilan yang masuk, ya, yang ditawarkan. Kemudian, kan gini kayaknya. Oke. Yang masuk berapa? 1.200. Ya, ini 1.200. Ternyata ada yang jatuh atau digagalkan, itu 6. Oke, berapa traffic yang ditawarkan? Oke, kalau ditanya berapa traffic yang ditawarkan, berarti kan A, sama dengan C. C itu apa? Laju panggilan gitu atau jumlah panggilan gitu. Nah, jumlah panggilannya berapa? 1.200. Berapa lama pendudukannya? Ya, 3. Kenapa harus dibagi dalam 60? Karena kita mau mencari intensitas. Sedangkan kalau untuk mencari intensitas kita butuh waktu pengamatan. Untuk mendapatkan satuan Erlang, maka waktu pengamatan itu harus dilakukan dalam waktu 1 jam. Ya, jadi 1.200 dikali 3 dibagi 60 sama dengan 60 Erlang. Ya, seperti itu. Nah, itu kan berarti yang ditawarkan. Berarti yang masuk ini ya, itu 60
Erlang ya. 60 Erlang. Kemudian ditanya berapa yang berhasil. Oke, berarti kalau misalkan yang berhasil berarti kan 1.200 yang berhasil ya, dikurang berapa? 6 ya, dikurang 6. Kalau ditanya berapa dia dalam satuan Erlang, berarti kan jawabannya ini nih. Ya. Nah, 1994 kan 1.200 kurang 6 kan 1994 dikali 3 dibagi 60, berarti jawabannya adalah 59, maaf 7 Erlang ya, seperti itu. Nah, terus ditanya berapa yang hilang, ini traffic yang hilang nih. Nah, berarti kan ada 6 ya, berarti kalau dalam mekanisme yang sama, berarti 6 yang gagal dikali durasi, kan kita menganggap nih menyamakan. Jadi kalau misalkan begini, ada saluran terduduk, satu saluran masuk, kemudian dia diduduk 3 menit, kemudian ada panggilan yang mau masuk, kira-kira berapa lama dia akan diblok? Jawabannya sama, pasti dia akan diblok juga. Misalkan tadi misalkan diduduknya 3 menit, berarti dia akan diblok juga dalam durasi 3 menit. Makanya kita boleh menghitung untuk traffic yang ditolak, itu kita menganggap durasi penolakannya itu sama dengan durasi panggilan diduduki. Nah, panggilan diduduki berapa menit? 3 menit. Artinya apa? Durasi dia untuk ditolak itu juga 3 menit. Makanya di sini tetap dikali, meskipun dia ditolak ya, tapi durasinya itu dianggap sama. Ya, tetap dikali 3. 6 dikali 3 dibagi 60, 0,3 Erlang. Ya, seperti itu. Atau bisa juga langsung dikurangkan 60 Erlang dikurang 59 Erlang. Jawabannya 0,3. Bebas ya mau pakai metode yang mana. 0,3 Erlang. Oke. Nah, kalau ditanya GOS. Oke, GOS. GOS kan tadi apa rumusnya? GOS itu misalkan ya misalkan tadi ini adalah Y, ini Y, saya lupa di sini apa ya, misalkan nih, gini aja lah, X, Y, Z misalkan ya, X, Y, Z. Kalau kita bicara blocking, kita itu melihatnya dari perspektif mana? Kalau GOS, kita akan melihat blocking atau GOS itu dari perspektif kita sebagai user. Nah, kita sebagai user, kita berapa nih yang dikeluarin gitu, atau yang diblok? Jawabannya adalah Z per X ya. Nah, makanya di sini jatuhnya begini nih. Ya, di sini adalah 6. 6 yang diblok dibagi yang masuk berapa? 1.200. Oke. Nah, ditanya berapa waktu kongestinya. Oke, berarti berapa waktu kongestinya dia tidak terlayani tuh. Ya, di sini sih tidak ada satuannya ya. Kemudian dia tidak minta satuannya. Nah, kalau misalkan dia tidak minta satuannya, kebetulan dia alihkan ke dalam bentuk detik, mungkin supaya angkanya lebih mudah dibaca. Ya, prinsipnya sebenarnya adalah ya ini jawabannya 0,05 dikali dalam 1 jam. Ya, 1 jam itu kalau misalkan detik berarti 3.600 ya, karena 60 kali 60. Berarti waktu kongestinya itu sekitar 18 detik. Ya, seperti itu. Oke, nah ini cincai lah. Diketahui data pengurangan traffic 3 hari. Hitung traffic TCBH dan ABBH. Oke, nah kalau di sini, kalau dia mengatakan traffic TCBH, berarti kan dia akan menghitung berapa yang paling maksimum, ya, berapa maksimum dia total nih misalkan ya. Sebentar. Mandi 623, kemudian yang di sini 590, kemudian yang 689. Kalau TCBH-nya adalah ini dia ambil paling maksimum. Kalau kalian perhatikan di sini, yang paling maksimum yang mana nih di sini nih? Dalam dalam Senin, Selasa, Rabu. Paling maksimum yang mana? Ini ya. Betul ya? Betul nggak? 1570 kan? Kita ambil berapa yang paling maksimumnya, setelah itu dibagi 3 hari. Oke, setelah itu dibagi 3 hari. Makanya di sini ada 3 nih. Ya, dibagi 3 hari. Nah, berarti trafficnya adalah ini, 523 Erlang. Oke, seperti itu. Kemudian kalau ditanya berapa ABBH,
Nah, kalau ABBH itu dia harus mencari tahu, mentotalkan semua yang paling berapa traffic yang paling banyak di setiap harinya. Oke. Nah, tadi kalau TCBH ya, jadi bedanya kalau TCBH kita butuh ini TCBH nih. TCBH. Kita itu tidak melihat berapa perharinya. Yang kita lihat untuk menghitung jam sibuknya, busy hour, busy hour yang model TCBH, itu kita mencari tahu dulu kira-kira di jam berapa dia sibuk dalam berapa hari pengamatan. Nah, ternyata setelah ditotal, ternyata yang jumlah yang paling sibuk itu adalah di sini, di jam 10. Yang mana traffic yang intensitas traffic yang ada itu 1570, baru dibagi menjadi 3 hari. Ya, itu trafficnya yang busy hour, CBH. Nah, kalau ABBH itu kita tidak menjumlahkan semuanya dalam jam yang sama. Yang ada adalah kita harus mencari tahu berapa traffic yang paling maksimum di setiap harinya. Oke, di hari Monday atau hari Senin ya, traffic maksimum itu ada di jam 10. Oke. Yang kedua, traffic maksimum ada di jam 11. Hari ketiga, traffic maksimum ada di jam 1 siang. Nah, ini kita jumlahkan semuanya nih. Ini kita jumlahkan. Ya, kira-kira zoom-nya berapa? Zoom-nya berapa? Ini jawabannya. Baru dibagi 3. Nah, ya, baru dibagi 3. Nah, setelah itu hasilnya adalah 634 Erlang. Ya. Nah, mungkin Pak, terus implikasinya apa sebenarnya, Pak? Implikasinya adalah ketika kalian menentukan nih, kira-kira mau pakai perhitungan yang mana untuk apakah menggunakan TCBH atau ABBH, ini akan menentukan ketika kalian mendesain sistem. Oke, Pak, kayaknya saya akan menggunakan, ya, jadi berdasarkan traffic ABBH, itu traffic yang akan dibutuhkan itu adalah 634 Erlang. Maka untuk mengcover 634 Erlang, maka saya butuh server, misalkan 10 server, misalkan seperti itu. Nah, karena kita tidak punya hitungan nih, satu server kapasitasnya berapa. Ilustrasinya sederhana begitu, oh kita butuh berarti 10 server. Terus ada mungkin tim lain, menurut saya itu terlalu banyak, Pak. Kayaknya kita pakai perhitungan yang TCBH saja. Kalau kita rata-ratakan, ternyata traffic yang kita butuhkan itu tidak sampai kok 600. Traffic yang kita butuhkan hanya 500-an saja, Pak. Nah, kalau 500-an, kayaknya cost-nya akan lebih murah deh. Karena kita hanya butuh sekitar 9 server. Misalkan demikian. Nah, seperti itu ilustrasinya. Ya. Oke, nah ini kalau berdasarkan grafik ya. Volumenya 1 dikali 10. Wah, ini dapat dari mana, Pak? Gitu. Ini 10 nih. Ini kan 10 durasinya ya. Oke. T-nya 10 menit nih. Kali 10 menit ya. Jadi yang pertama adalah kita mendapati ini taruhlah jumlah panggilan, ada yang memanggil 1 ya. 1 panggilan. Oke, 1 panggilan itu durasinya 10 menit. Maka volumenya berarti C dikali H ya. C-nya berapa? 1. H-nya berapa? Lama panggilannya 10 menit. Maka 1 kali 10. Oke. Terus yang kedua, 3 kali 20. Ada berapa panggilan di sini? Itu panggilan ada 3 ya. Ke atas nih. Kalian perhatikan ini ke atas. Ada 3 panggilan dia. Ini 3 nih. C. Berapa durasi panggilannya? Durasi panggilannya adalah 40 kurang 20 ya. Karena dia menelpon di menit 20 sampai di menit 40. Nah, durasinya ya sama, durasinya berarti totalnya berapa durasinya? 20 ya. 20. Ya. Durasinya 20. Kok bisa 20, Pak? Karena 40 kurang 20 gitu. Ya, intinya setiap blok durasinya 10 menit. Hanya bedanya adalah dia menelponnya di menit ke-20 sampai ke menit 40. Itu saja kalau kalian lihat 3 grafik itu bedanya. Ya, berarti 3 dikali 20. Oke. Cincela ya. Nah, kemudian yang bagian sini nih, ada lagi 2 panggilan yang terjadi. Kapan terjadinya? Terjadinya di menit 40 sampai menit 50. Tapi durasinya sama. Durasinya sama-sama 10 menit gitu. Ya. Nah, ini cuma 1 blok nih. Ini durasinya berarti 10 menit kan? 50 kurang 40. Berarti 2 dikali 10. Ya, seperti itu. Terus di menit 50 sampai menit 70 ada yang menelpon. Berapa yang menelpon? Cuma 1 orang saja. Ini 1 orang. 1 orang.
Nah, cuman durasinya dia lama. Berapa durasinya? 20 menit. Dari sini sampai sini nih. Atau 70 dikurang 50. Ya. Nah, 70 kurang 20 kan. Nah, berarti total volume traffic yang terjadi dalam dari menit 10 sampai menit 70 itu adalah 110 menit. Loh, Pak, ini kan durasinya hanya 10 sampai 70. Kok bisa lebih 110? Karena panggilannya dilakukan dalam beberapa panggilan itu lebih dari satu panggilan gitu, ya. Kalau misalkan satu panggilan saja, sedangkan waktu pengamatan itu hanya 70 menit, apakah mungkin durasinya menjadi 80? Ya kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin volumenya jadi 80. Nah, ini dia bisa jadi lebih karena panggilannya lebih dari satu. Oke. Nah, intensitas trafficnya berarti berapa? V per T. Ya, total trafficnya, volume trafficnya 110, dibagi 60. Nah, tadi ada yang pakai 1. Ini kok kenapa pakai 60? Karena di sini satuannya menit. Ya, jadi 110 dibagi 60. Berarti kapasitasnya atau intensitasnya atau bebannya itu sampai 1,84 Erlang. Oke, clear ya? 1 jam. Ya, nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini. Ini questions, ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin saya akan akhiri. Ada pertanyaan? Halo? Saya masih nyambung nggak? Aman Bang, ada Pak. Oke, cukup ya. Pak, nanti videonya di-share nggak Pak? Iya? Video recordingnya di-share nggak Pak? Iya, nanti akan saya share ya. Oke, mungkin itu ya berarti untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya rekan-rekan sekalian ya. Discord. Saya akhiri ya pertemuan kuliah traffic kita hari ini. Saya print screen dulu. Terima kasih untuk atensinya. Bagi yang tidak hadir nanti bisa cek recordingnya. Saya akan langsung upload mungkin habis ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.